Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi hari ini Kamis 2 Mei 2024. Dan tentunya kita tetap di dalam lindungan Tuhan. Oleh karena itu marilah kita juga bersyukur dan memberi diri untuk disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita hari ini tertulis dalam Markus 2 ayat 7. Dikatakan demikian. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Demikian dikatakan. Perkataan ini adalah isi hati ahli Taurat. Mereka heran bahkan merasa geram. Siapa orang ini? Berani sekali bicara seperti itu. Demikian ungkapan ahli Taurat tentang Yesus. Ahli Taurat tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh, dosamu sudah diampuni. Mereka pun menuduh Yesus menghujat Allah atas perkataan itu. Saudara-saudari, peristiwa ini terjadi di Kapernaum. Ketika banyak orang datang ingin mendengar pengajaran Yesus, dalam situasi yang ramai dan sesak, ada 4 orang menggotong seorang lumpuh. Karena mereka tidak mungkin bisa masuk melalui pintu, maka mereka naik ke atap rumah dan membuka atap itu, kemudian menurunkan orang sakit itu dengan tempat tidurnya tepat di depan Yesus mengajar. Melihat itu, Yesus memuji iman sahabat atau keluarga orang lumpuh itu. Yesus menghargai usaha mereka demi membawa orang lumpuh kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Itu dikatakan dalam ayat 5. Namun ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, beberapa ahli Taurat yang duduk di sana berpikir atau mengkritisi di dalam hatinya. Siapa orang ini? Hebat sekali dia bisa mengampuni dosa. Apa yang dia katakan ini? Ini penghujatan. Menurut mereka, hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Dan itu memang benar. Dan Yesus tahu apa yang di dalam hati ahli Taurat tersebut. Maka langsung menegurnya. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Itu dikatakan dalam ayat 8. Apa yang hendak dikatakan renungan ini kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Allah itu Maha Kuasa. Maka Dia bisa hadir dalam bentuk apapun, termasuk menjadi manusia dalam diri Yesus. Kemudian, percaya adalah jalan masuk untuk mengerti kehendak Tuhan. Ketidakpercayaan akan membuat seseorang semakin sulit mengerti kehendak Tuhan. Bukan berarti logika, akal tidak digunakan. Namun percaya akan membawa kita kepada pengertian. Kemudian kesungguhan hati sahabat atau keluarga orang lumpuh itu mendapat pujian dari Yesus. Itu artinya Tuhan berkenan kepada setiap orang yang datang kepadanya dengan sepenuh hati. Berbagai upaya dilakukan. Mereka tidak tawar hati, tidak menyerah melihat tantangan karena keramaian itu. Dan Tuhan mengetahui isi hati manusia. Artinya apapun reaksi, apapun responmu terhadap karya Tuhan, sesungguhnya mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Dan itulah yang akhirnya maka kita disapa oleh Tuhan. Amin. Ya Allah Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Engkau mau mengambil rupa manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dan kami berbahagia karena percaya kepada Yesus. Maka perkataan Yesus yang mengampuni dosa, sesungguhnya itu adalah perkataan Allah. Oleh karena itu, sekalipun ada orang yang tidak percaya, khususnya ahli Taurat, biarlah melalui firman-Mu saat ini, kami digerakkan untuk percaya bahwa sesungguhnya Allah ada di dalam Yesus dan Yesus adalah Allah. Dan oleh karena itu setiap perkataan Yesus adalah perkataan Allah juga. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan setiap orang untuk benar-benar mengenal siapa itu Yesus, siapa Tuhan,
Dengan demikian mereka pun akan percaya, dan kami juga Engkau sapa. Maka setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu sungguh-sungguh mempercayai firman-Mu, dan Engkaulah kebenaran itu sendiri. Maka hari ini dalam berbagai aktivitas kami, biarlah kami mau dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga dengan demikian kami melihat sukacita besar, dan kami juga bersorak-sorai akan segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.